Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai volume pertama pada tahun ketiganya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi pada video kali ini tuh sendiri cerita bakalan masuk ke dalam isi dari chapter ke-6-nya, dan POV akan kembali lagi ke karakter dari Ayano Koji Kiyotaka. Judul chapter, Kehidupan Sekolah di Kelas C. Akhirnya, hari Minggu pun tiba. Hari ini aku berencana untuk menghabiskan waktu bersama teman-teman sekelasku yang baru, agar bisa menjalin hubungan yang lebih baik lagi. Ya, aku sudah janjian untuk bertemu dengan Yoshida dan juga Shiraishi. Kabarnya, Shiraishi akan membawa seorang teman, walaupun aku tidak bertanya siapa orangnya. Dan kami sepakat untuk bertemu di jam 10.30 pagi. Jadi setelah aku bersiap, aku keluar dari kamarku sekitar 15 menit sebelum jadwal ditentukan. Ya, di mana tempat bertemunya adalah di depan asrama, tempat yang cukup umum untuk bertemu. Dan saat aku sampai di lobi, aku melihat Yoshida sudah ada di sana, namun ia tampak gelisah. Hei, kamu datang cepat sekali ya, Ayano Koji, ucap Yoshida. Kamu juga Yoshida, balas Ayano Koji. Ya, aku ini pria sejati, nggak akan bikin cewek menunggu, ucap Yoshida. Dari caramu ngomong, sepertinya kamu sudah di sini cukup lama, tanya Ayano Koji. Ah, enggak kok, aku baru saja datang dari jam 9.30-an, balas Yoshida. Ya, itu masih tergolong cepat juga, 1 jam lebih awal dari waktu yang dijanjikan. Ya, sepertinya dia benar-benar punya perasaan kuat untuk Shiraishi. Tapi aku ragu apakah datang 1 jam lebih awal bisa membuat Shiraishi terkesan, anggap Ayano Koji. Kalau dia menyebutkan hal itu dengan jelas, mungkin malah bikin suasana jadi canggung. Mengulang hal seperti itu tidak akan meninggalkan kesan yang berarti. Dulu, mungkin aku nggak akan bisa memahami hal-hal yang berhubungan dengan kesan pertama seperti ini. Tapi aku merasa bahwa berpacaran dengan Karuizawa waktu dulu membuatku tumbuh dan memahami hal-hal baru seperti ini. Namun dalam urusan cinta, tidak ada jawaban yang pasti. Menentukan pendekatan terbaik untuk seorang tetaplah sulit, pikir Ayano Koji. Kamu suka Shiraishi ya? Tanya Ayano Koji kepada Yoshida. Ya, dari sudut pandangku kelihatannya memang begitu. Bahkan Shiraishi sendiri juga tampak berpikir demikian. Tapi aku ingin memastikannya sendiri, makanya aku bertanya. Hah? Gak mungkin, aku suka dia. Dari mana kamu dapat ide seperti itu? Tanya Yoshida. Oke, jadi ini artinya dia memang suka Shiraishi, simpul Ayano Koji. Mengatakan aku gak suka dia, sambil kelihatan gelisah, sebenarnya justru seperti pengakuan. Sedangkan jika hanya mengangguk pelan, bisa saja itu malah berarti sebaliknya. Dalam percakapan biasa, mungkin tidak begitu, tapi dalam urusan cinta, hal ini sering terjadi. Ini contoh yang klasik. Aku cuma mau memastikannya saja, jawab Ayano Koji. Kak, maksudmu, kamu suka Shiraishi? Jangan-jangan kamu putus dengan Karuizawa dan pindah ke kelas kami cuma buat gila? Jadi itu alasannya? Tanya Yoshida yang penuh dengan kecurigaan kepada Ayano Koji. Ya, walaupun dia tetap ngotot bilang gak suka Shiraishi, dia kelihatan jauh dari tenang dan malah hampir menatapku tajam. Sepertinya dia gak sadar kalau sikapnya sangat mencolok dan terlalu banyak berpikir. Sayangnya, aku gak punya niatan yang seperti itu, balas Ayano Koji. Kamu nggak perlu bohong. Itu bukan urusanku. Kamu dan Shiraishi bisa, ya lakukan saja apa yang kalian mau, balas Yoshida. Dimana Yoshida mencoba untuk bersikap cuek, tapi sama sekali tidak berhasil. Semakin dia mencoba untuk menutupinya, semakin dalam dia terperosok. Tapi aku harus terus melanjutkan percakapan ini. Nggak perlu, yang lebih penting aku mau tanya soal kelas, ucap Ayano Koji. Masih bersikap jaim ya? Ya, udah deh, kamu kan baru pindah, jadi pasti ada banyak hal yang ingin kamu ketahui. Karena kamu datang buat nyari aku langsung, aku kira, kenapa kamu nggak tanya langsung sama Hashimoto saja? Dia punya pendapat bagus tentang kamu. Dan kemungkinan besar dia bakalan cerita semuanya, bahkan ke hal-hal acak sekalipun, jawab Yoshida. Ya, ada beberapa hal yang nggak bisa aku diskusikan dengan Hashimoto, jawab Ayano Koji. Maksud kamu gimana? Tanya Yoshida. Kayak posisi Hashimoto di kelas, gimana orang-orang melihat dia, dan apa pendapat mereka tentang dia. Sulit buat dia untuk bersikap objektif tentang hal tersebut, balas Ayano Koji. Ya, meskipun Hashimoto cukup paham soal urusan kelas, dia mungkin gak bisa menilai dirinya sendiri secara objektif, atau memberikan laporan yang benar-benar akurat. Jadi pendapat orang lain tentang Hashimoto ya?
Jujur saja, dia lebih sering dapat tanggapan negatif daripada positif, tapi menurutku dia tetap berguna sih, balas Yoshida. Di mana saat Yoshida mengutarakan pendapatnya, pandangannya mulai mengarah ke arah lobi. Dan pada saat yang bersamaan terdengar suara ceria yang penuh semangat yang mulai menyapa kami. Selamat pagi Yoshi, dan juga Ayano Koji-kun, ucap Ryoko. Ya, orang yang muncul adalah Nishikawa Ryoko, bukan Shiraishi. Aku pikir dia cuma kebetulan melihat kami dan mampir, tapi ternyata dia langsung berdiri tepat di depan kami. Gak sabar buat main bareng hari ini, ucap Ryoko. Kamu ya, Nishikawa, ucap Yoshida. Hei, jangan seolah jijik gitu dong sama aku, balas Ryoko. Kamu sama Shiraishi? Tanya Ayano Koji. Yap, emang kamu pikir bisa pergi sama Asuka sendirian? Balas Ryoko sambil menggoda Ayano Koji. Aku rasa ini bukan kencan kok, balas Ayano Koji. Ya, sementara aku berharap bisa mempererat pertemanan dan juga memperluas lingkaran sosialku, aku gak berharap apa-apa seperti yang disindirkan oleh si Nishikawa. Masa sih ngajak orang keluar dengan antusias di hari libur biasanya berarti kamu berharap sesuatu yang lebih, bukan? Apalagi kamu Yoshi, aku yakin kamu berharap seperti itu, ucap Ryoko. Enggak, jangan asal nuduh dong, balas Yoshida. Ya, Yoshida bisa dibilang dia memang punya niatan yang arah ke sana, anggap Ayano Koji. Ngomong-ngomong, Yoshi, sebagai teman sekelas, biar aku kasih tahu kamu sedikit nasihat, ucap Ryoko. Hah? Apa? Tanya Yoshida. Soal Asuka, mending kamu menyerah saja. Ini juga berlaku buat kamu ya, Ayano Koji, tegas Ryoko. Di mana Nishikawa melangkah lebih dekat dan melihat sekeliling lalu menurunkan suaranya. Tingkat pengalaman, Asuka itu gak biasa tahu, ucap Ryoko dengan nada yang sedikit menggoda. Tingkat pengalaman? Maksudnya apa itu? Balas Ayano Koji. Hah? Tingkat pengalaman? Ucap Yoshida yang juga ikut bingung. Ya, Yoshida terlihat sama bingungnya denganku, sampai akhirnya dia seperti menyadari sesuatu. Kamu pasti pernah dengar julukan Asuka, sang penakluk 100 pria. Pasti setidaknya kamu pernah dengar itu kan? Tanya Ryoko. Hah? Itu rumor beneran? Tanya Yoshida. Jelas, gak mungkin kebohongan bisa menyebar sejauh ini, ucap Ryoko. Di mana Yoshida terlihat sangat terpukul, sedangkan aku masih belum mengerti arti dari julukan tersebut. Bukannya itu 100 teman? Tanya Ayano Koji. Hah, 100 teman? Apa maksudmu? Tanya Ryoko. Sudahlah, sambung Ryoko. Di mana Ayano Koji berpikir bahwa hal itu ternyata benar-benar tidak ada hubungannya. Di mana aku masih ingat ucapan Morishita yang misterius tentang frasa itu sebelumnya. Pembunuh 100 pria, artinya dia sudah punya hubungan spesial dengan 100 pria. Dia kan imut dan juga punya aura seksi yang sulit untuk diungkapkan, jelas Ryoko. Hubungan spesial? Tanya Yoshida. Ya, dia sengaja tidak jelas, tapi mungkin maksudnya hubungan yang sangat intim. Tampaknya tetangga baruku ini jauh lebih berpengalaman dalam urusan cinta daripada aku, anggap Ayano Koji. Yoshi, kamu pikir bisa mendekati seorang seperti Asuka? Tanya Ryoko. Aku bilang aku tidak tertarik, balas Yoshida. Kalau begitu, coba deh, mungkin kalau kamu sungkem dan juga merengek, kamu bisa dapat satu malam bahagia, goda Ryoko kepada Yoshida. Benerankah? Tanya Yoshida dengan rasa penasarannya. Oh, bukannya tadi kamu bilang tidak tertarik? Tanya Ryoko. Nah, Nishikawa terlihat senang saat menggoda orang lain. Kalau harus dibandingkan, dia mirip banget dengan si Amasawa Ichika. Ya, pikiran itu terlintas di kepalanya Ayano Koji. Kalau totalnya jadi 200, apa julukannya jadi pembunuh 200 pria? Ucap Ayano. Ya, aku bertanya karena penasaran. Mata Nishikawa pun melebar. Ayano Koji-kun, dari tampangmu yang biasa, kamu bisa ngomong hal menarik juga ya, balas Ryoko. Beneran, aku cuman penasaran, tanya Ayano Koji. Kalau gitu, jawabannya adalah tidak, balas Ryoko. Oh, begitu, kedengarannya memang tidak terlalu bagus ya, ucap Ayano Koji. Bukan itu maksudnya. 100 orang itu sudah cukup mengesankan. Ini soal prestise yang didapatkan, ucap Ryoko. Prestise? Ya, jadi dalam urusan percintaan, kelebihan seperti itu juga berpengaruh. Aduh, aku sudah lelah padahal baru saja bangun tidur. Aku akan duduk dulu di bangku sebelah sana, ucap Yoshida. Yang lalu pergi ke bangku terdekat sambil terlihat lesu. Mungkin energinya habis dipakai pagi ini. Sedangkan Nishikawa menatapnya dengan perasaan senang, lalu menoleh ke arahku. Biasanya cowok yang tahu rumor Asuka itu beneran punya dua reaksi. Entah mereka kaget sama angkanya dan langsung mundur, atau malah semangat pengen jadi nomor ke 101-nya. Menurutku sih itu mesum. Menurutmu Yoshi bakalan jadi yang mana?
Tanya Ryuko. Tapi kalau kamu gimana Ayano Koji? Sekarang kayaknya bukan tipe yang mana, tapi sebenarnya gimana perasaanmu? Tanya Ryuko kepada Ayano Koji kembali. Mungkin aku lebih menghargainya. Dia sebaya dengan kita, tapi bisa sampai 100 orang. Jujur saja itu luar biasa, ucap Ayano Koji. Hah? Kamu beneran berpikir begitu? Kamu tulus ya? Tanya Ryuko. Menurutku, setiap orang yang ahli di bidangnya pantas dihargai. Misalnya, di kelasku dulu, ada orang yang jago main basket kayak Sudo, renang kayak Onodera, atau jahit kayak Inogashira, balas Ayano Koji. Bagian jahit sih ragu, tapi ini beda konteks tahu. Lagi pula kamu sendiri pindah ke kelas dengan ranking lebih rendah, pasti cara berpikirmu itu unik, Ayano Koji, balas Ryuko. Meski maksudku tulus memuji cerita pembunuh 100 pria Shiraishi, Nishikawa malah memandangku berbeda. Senyumannya agak kaku, dan aku merasa adanya ketegangan. Tunggu dulu, ucap Ryuko secara mendadak. Dia menyipitkan matanya, seolah memikirkan sesuatu. Hei, mau aku kasih tahu sesuatu yang spesial, Ayano Koji-kun? Rahasia kita berdua saja, ucap Ryuko. Dimana Nishikawa mendekat dengan senyum nakal di wajahnya. Sebenarnya ada alasan yang penting kenapa Asuka, si pembunuh 100 pria itu mau dekat-dekat sama kamu, ucap Ryuko. Alasan penting? Tanya Ayano Koji. Ya, cara bicaranya bikin penasaran. Dan aku teringat hari upacara penerimaan siswa baru kemarin, di mana Morishita ternyata yang memilihkan tempat dudukku. Jadi Shiraishi Asuka duduk di sebelahku. Kalau dia dan Morishita berkomplotan, maka ada sesuatu, pikir Ayano Koji. Tolong dekatkan telingamu, aku tidak mau Yoshi mendengarnya, ucap Ryuko. Oke, balas Ayano Koji. Nah, karena tinggi kami berbeda, aku membungkuk sedikit agar Nishikawa bisa berbisik. Asuka bilang, dia tidak masalah menjadikanmu nomor ke-101-nya. Hanya untuk bersenang-senang saja, tanpa perasaan. Gimana, tertarik? Tanya Ryuko. Dia berbicara seperti sedang membocorkan rahasia, tapi aku ragu ini beneran. Apa motifnya? Tanya Ayano Koji. Gak ada maksud tersembunyi, cuman ajakan biasa. Bersenang-senang berdua, ucap Ryuko. Maaf kalau itu benar, aku harus menolaknya, balas Ayano Koji. Loh, kenapa? Tanya Ryuko. Kalau rumor tentang Shiraishi itu benar, kabar ini bisa menyebar lewatmu atau dia. Yoshida pasti cepat tahu, dan itu bakalan mengganggu hubunganku di kelas C nantinya, ucap Ayano Koji. Ya, setelah menjawab itu, aku menjauh dari Nishikawa, di mana Nishikawa menyipitkan matanya. Ekspresinya seperti tidak puas dengan penolakanku, bahkan ada sedikit kesan permusuhan. Kayaknya aku harus menilai ulang caraku melihatmu, Ayano Koji, ucap Ryuko. Ya, sebelumnya dia cuma menggoda murid pindahan, tapi sekarang matanya menunjukkan kekecewaan yang asli. Selamat pagi, sapa Shiraishi secara tiba-tiba yang datang terlambat. Ya, tepat di saat itu Shiraishi, orang yang kami tunggu-tunggu, akhirnya datang ke lobi hampir tepat waktu sesuai dengan jadwal yang dijanjikan. Pagi Asuka, ucap Ryuko. Yang langsung kembali jadi ceria lagi, kesan negatifnya yang tadi hilang seketika. Ya, Yoshida yang dari tadi merajuk di bangku lobi juga buru-buru mendekat. Ya, Ryuko Nishikawa, yang kini berdiri di samping Shiraishi menyapa kami kembali. Aku ulangi secara resmi ya, senang bisa jalan-jalan bersama kalian hari ini, Ayano Koji-kun. Dan kamu juga, Yoshi. Hah, aku cuma tambahan ya, ucap Yoshida setelah mendengar pernyataan Ryuko. Dimana aku memahami dinamika di kelas ini lebih rumit dari yang kuduga. Dan berdasarkan saran Ryuko, kami pun pergi ke tempat karaoke di Keaki Mall. Dimana sesampainya di sana, kami duduk dalam formasi berbentuk L. Dari dalam keluar, Shiraishi, Nishikawa, aku lalu Yoshida. Ayo langsung mulai bernyanyi, ucap Ryuko yang langsung memberikan mikrofon ke arah Yoshida tanpa melihat menu makanan. Hah, kenapa aku duluan? Biasanya yang baru pindah. Ayano Koji harusnya duluan, ucap Yoshida. Itu namanya paksa memaksa. Kamu jadi pembuka, Yoshi, tunjukkan contohnya kepada Ayano Koji, ucap Ryuko. Aduh, aku nggak jago bernyanyi, balas Yoshida. Ya, saat Yoshida mengerutuk, Nishikawa Ryuko mendekat dan membisikkan sesuatu di telinganya. Dan secara tiba-tiba, Yoshida menepuk pipinya sendiri dan langsung bersemangat. Aku suka bernyanyi, aku yang mulai duluan, ucap Yoshida. Ya, jelas sekali Nishikawa Ryuko memanipulasinya. Tapi yang penting Yoshida sekarang bersemangat. Dan saat Yoshida memilih lagunya, Ryuko memintaku untuk pindah tempat duduk. Setelah pindah, Shiraishi langsung mendekatiku. Hampir tidak ada jarak di antara baju kami. Kita belum sempat ngobrol banyak ya, Ayano Koji-kun, ucap Shiraishi.
Kan kita sebangku di sekolah, jadi bisa kapan saja, ucap Ayano Koji. Di sekolah nggak tenang, selalu ada keributan, balas Shiraishi. Di mana nyanyian fals tapi bersemangat dari Yoshida menggema di ruangan karaoke. Sementara itu, Ryoko sibuk bertepuk tangan untuk menambah semangat Yoshida. Ini juga nggak bisa dibilang tenang kan, ucap Ayano Koji. Biasanya ada jarak di antara cowok dan cewek, tapi Shiraishi mengabaikannya dan terus mendekat. Apakah ini salah satu teknik Shiraishi si pemburu 100 pria? Tanya Ayano Koji. Nah, beberapa waktu berlalu di mana Shiraishi kembali lagi berkata, Ryoko-san adalah sahabatku, ucap Shiraishi. Kalian dekat banget, aku sering lihat kalian bersama-sama saat istirahat ataupun makan siang, ucap Ayano Koji. Ya, saat lagu pertama selesai, ruang karaoke sejenak hening. Hei, kalian berdua, ngobrol apaan sampai sedekat itu? Tanya Yoshida yang melirik ke arah Shiraishi. Nyanyianmu bagus Yoshida-kun, nyanyi lagi dong, ucap Shiraishi. Hah, beneran, tapi kalian berdua? Tanya Yoshida. Ayo Yoshi, lanjut lagu kedua, desak Ryoko. Ya, Ryoko menarik lengannya sebelum Yoshida sempat menaruh mikrofonnya, dan dia tidak bisa kabur. Sementara itu di sudut ruangan Shiraishi kembali lagi melanjutkan percakapannya dengan Ayano Koji. Karena kita sekelas sekarang, boleh tukaran kontak? Tanya Shiraishi ke Ayano Koji. Ya, perlu juga sih, balas Ayano Koji. Dimana kami mengeluarkan ponsel dan memastikan bisa saling telepon atau chat satu sama lain. Bisa hubungi aku kapan saja, ucap Shiraishi. Ya, dari nada bicaranya Shiraishi yang sangat hangat, terasa kalau dia orang yang baik dan juga perhatian. Tapi apakah ini tulus dari hatinya? Anggap Ayano Koji. Lagi mikirin apa? Tanya Shiraishi yang melihat Ayano Koji yang terdiam sejenak. Aku bingung, kenapa kamu baik sekali? Kebanyakan orang seperti si Masaki, cuman menjaga jarak dan lihat situasi saja, ucap Ayano Koji. Kita kan sebangku, plus pagi itu cuman kita berdua. Itu seperti takdir bagiku, ucap Shiraishi yang mengingat kejadian di pagi hari saat Ayano Koji tiba di kelas 3C. Aku tidak bilang itu takdir, ucap Ayano Koji. Kamu mungkin tidak merasa begitu, Ayano Koji-kun, tapi aku sungguh-sungguh merasakannya, ucap Shiraishi. Ya, sambil berbicara Shiraishi mendekat ke posisi yang Yoshida tidak bisa melihat apa yang ia lakukan. Di mana dia menyentuh tanganku secara perlahan sambil berkata, jarimu panjang dan juga kukumu rapi. Tanganmu bagus juga ya, ucap Shiraishi. Tolong lepaskan, Yoshida bisa salah paham kalau melihat kita seperti ini, ucap Ayano Koji. Ya, setelah aku berkata begitu, Shiraishi terlihat sedikit kaget, lalu secara perlahan melepaskan tangannya. Kamu benar-benar menarik, Ayano Koji-kun, ucap Shiraishi. Ya, mungkin lebih baik tidak menganggap serius ucapan Nishikawa Ryoko tentang cara Shiraishi memperlakukan lawan jenisnya. Ya, sekilas tindakannya terlihat seperti menggoda, tapi tidak ada nuansa seperti itu di matanya. Dia memandangiku lebih seperti seorang peneliti yang mengamati objek percobaan yang menarik. Ya, seperti mengamati seekor tikus di laboratorium. Setidaknya itulah kesan yang kudapat. Nah, jadi seperti itulah lanjutan untuk isi dari volume pertama pada tahun ketiganya Classroom of the Elite. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar, Bang, lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin ceritanya. Nah, sekedar informasi tambahan, aku dapat isi dari volume pertama pada tahun ketiga kali ini dari konten kreator dan juga translator yang bernama Anime Anywhere, yang aku translatekan ke bahasa Indonesia menggunakan aplikasi DeepSeek. Dan jika ada isi kalimat yang berbeda dari tempat biasa kalian baca light novel, ya harap dimaklumin saja lah gitu kan. Dan ya, akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini. Dan jika ada yang salah aku minta maaf. Dan sampai jumpa di pembahasan video yang lainnya. Jenny.